Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah, hidup sebagai seorang muslim, hidup sebagai seorang hamba Allah, dan hidup sebagai seorang khalifatullah fil ard. Kita jadikan Islam bukan hanya ketika kita berada di dalam masjid, tapi Islam itu adalah cara hidup kita, Islam itu adalah selera kita, dan Islam itu adalah perilaku kita. Jadi Islam udah menjadi tes. Kalau kita memilih sesuatu itu, rasa yang kita inginkan itu adalah rasa atau cita rasa Islam. Terus juga perilaku kita, behavior kita, perilaku yang Islami, dan lifestyle kita juga lifestyle yang Islami. Arti lifestyle yang Islami bukan hanya simbol-simbol Islam, bukan hanya terpatok kepada slogan-slogan Islam, tapi lebih kepada konten dan substansi Islam. Sehingga kita menjadi seorang muslim yang kafatan, menjadi seorang muslim yang utuh. Arti utuh, dia tidak hanya menjadi muslim yang taat ketika berada di dalam masjid aja. Tapi dia menjadi muslim yang taat ketika di masjid, ketika di tempat kerja, ketika di kampus, di sekolah, ketika di tempat main, bahkan ketika lagi sendiri bersama dengan orang tercinta, dengan teman, atau bahkan ketika dia berada dalam keterasingan dengan orang-orang yang bikin dia gak nyaman. Dia tetap menjadi muslim. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita lewat kajian-kajian yang rutin kita hadiri ini tentang syumuliyatul Islam, komprehensifnya Islam. Sehingga kita tidak lagi mereduksi Islam itu hanya dalam sisi-sisi ritual saja. Malam ini kita akan coba bedah satu hal yang mudah-mudahan jadi motivasi juga buat kita dalam menjalani hidup, sekaligus membangun persepsi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau di posternya mungkin membahas tentang maaf, saya akan coba kembangkan lebih luas sedikit supaya kita punya persepsi, dan nanti ujung-ujungnya sebetulnya salah satu goalsnya adalah agar kita bisa memaafkan orang lain. Kita bahas tentang hikmah. Kita bahas tentang hikmah. Apa itu hikmah? Dan kenapa pembahasan hikmah ini penting, dan gimana cara menjadi orang yang ahli hikmah. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak kata hikmah dan banyak cerita hikmah. Kalau kata hikmah secara jelas, salah satunya disebutkan di dalam ayat tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, ajaklah manusia kepada jalan Allah, kepada agama Allah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Kemudian juga ada ayat tentang Nabi mengajarkan hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan tugas Nabi adalah mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian juga nanti ada kisah-kisah tentang hikmah. Salah satu yang paling fenomenal itu dan legend banget adalah Luqmanul Hakim. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia hikmah. Dan Allah juga berikan kepada para anbiya hikmah. Misalnya wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan hikmah kepada Yahya sejak dia masih berusia masih kecil. Sebegitu seringnya kata hikmah
disebut di dalam Al-Quran. Kenapa? Apa maksudnya? Terus gimana cara kita mengamalkan kata hikmah ini? Karena kita yakin nggak ada satupun diksi Al-Quran itu yang mubazir, yang sia-sia. Walaupun terjemahnya kadang-kadang menurut kita kayak bukan sesuatu yang bold. Kayak misalnya kalau yang bold itu kan tentang kebesaran Allah, Allah Maha Kuasa, Allah apa kan jelas ya makna yang boldnya nih. Kadang-kadang ada diksi kayak sederhana, perhiasan, yang dulu pernah kita bahas, keindahan, yang kita terjemahin jadi keren. Terus sekarang hikmah. Ini diksi yang bahkan diulang berkali-kali lebih banyak daripada kata jamal. Dan nggak mungkin nggak penting. Karena Al-Quran setiap hurufnya aja penting. Apalagi satu kata yang terdiri dari sekian banyak huruf. Sehingga Allah ngasih tahu kita bahwa semua huruf Al-Quran itu penting kadang-kadang dengan sebuah simbol atau dengan sebuah kode. Misalnya alif lam mim gitu. Kenapa ada pembukaan surat cuman satu huruf? Nun, qaf, sod gitu kan? Atau dua huruf yasin, atau tiga huruf alif lam mim, atau banyak kaf ha ya ain sod, semuanya huruf bukan kata. Kenapa Allah buka surat-surat tersebut dengan huruf? Karena Allah pengen ngasih tahu salah satu maknanya semua huruf Al-Quran itu penting. Sehingga yang kita baca walaupun cuman qaf itu penting. Minimal kalau kita nggak tahu makna lebih dalam, pentingnya apa? Qaf aja kalau kita baca dapat pahala. Coba kalau kita baca yang lain selain Al-Quran, satu huruf nggak akan mengandung pahala, walaupun juga nggak mengandung dosa, biasa aja gitu. Yang biasa aja itu namanya mubah, nggak berpahala, nggak dosa ya, nggak dilarang, nggak disuruh, biasa aja. Kita baca nama seseorang, nama orang penting banget, udah lengkap dibaca pun belum tentu berpahala kan. Tapi kalau Al-Quran belum lengkap satu huruf aja, udah 10 kebaikan. 10 kebaikan itu Allah nyebutnya, Nabi nyebutnya dengan istilah hasanah. Hasanah itu bukan hanya angka pahala yang menurut kita cuma angka akhirat. Hasanah itu biasanya lebih sering dan lebih identik dengan dunia. Berarti satu huruf kita baca Al-Quran, kita kayak dijanjiin sama Allah dapat 10 kebaikan dalam hidup kita hari itu. Misalnya pagi-pagi, Qaf, udah 10 loh. Besok nun, lo ngapain sih? Cari berkah. Jadi cuma satu huruf doang. Kebayang satu huruf aja bisa sekeren itu gitu. Apalagi satu kata, kalimat, ayat, surat, juz, dan khatam. Ini dahsyat banget. Ini kayak kode dari Allah. Baca Quran itu nggak sia-sia teman-teman. Kita nggak bisa baca fasih aja dapat pahala yang utuh. Apalagi fasih maka dilipat menjadi 10 kali lipat. Beda banget dengan kita baca yang lain, walaupun membaca yang lain itu insya Allah kadang beberapa hal masih bermanfaat. Kayak baca buku atau baca majalah, baca WA, baca grup, baca caption orang di sosial media, baca komen mantan. Ya mungkin dia komennya motivasi, aku udah halal nih, kamu kapan gitu kan? Saya jadi kayak motivasi gitu kan. Itu kan motivasi juga. Dan kadang lebih greget loh kalau dimotivasi mantan ya. Kayak pengen duluan, siapa duluan yang sukses gitu kan. Terus sudah sukses pengen bikin dia nyesel kan gitu. Niatnya dari awal udah gak benar. Oke, kita belajar tentang hikmah. Apa sih arti hikmah? Banyak, karena bahasa Arab ini punya makna yang sangat beraneka macam dan luas banget. Tapi salah satu arti hikmah yang sering banget diulang-ulang oleh ulama adalah hikmah itu kayak akibat, dampak. Dan by the way, akibat itu juga bahasa Arab, akibah. Wal akibatu lil muttaqin. Artinya apa? Akibat atau kesudahan hasil yang baik itu adalah hak orang yang bertakwa kata Allah. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat artinya kayak hasil yang baik adalah hak bagi orang yang bertakwa. Itu sama kayak Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah kasih jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih surprise, kejutan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih kemudahan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah lipat gandakan balasannya, rewardnya, jazanya. Ini semuanya disebut dengan akibah. Disebut dengan hasil, akibat. Walaupun arti akibat dalam bahasa kita mungkin sedikit lebih ringan. Kalau dalam bahasa Arab, akibah itu artinya kesudahan, hasil. Wal akibatul lil muttaqin berarti hasil yang baik adalah hak orang yang bertakwa. Jadi bisa dibilang hikmah itu agak mirip dengan makna akibah atau akibat, kesudahan, efek. Nah, kalau di dalam ayat tentang dakwah, maka arti hikmah itu adalah orang yang bijak itu, orang yang hikmah adalah orang yang kalau dia berdakwah, dia ngomong, dia bikin caption, dia komen, dia mikirin efeknya. Bukan mikirin maunya. Ini kurang hikmah. Mungkin kalau kita terjemahin lebih luas lagi, hikmah itu bijak kalau bahasa kita. Hikmah itu bijak. Orang yang ahli hikmah, bahasa Arabnya disebut Al-Hakim. Luqmanul Hakim, Luqman yang bijak sana. Berarti orang yang bijak itu adalah ketika berdakwah, dia mikirin efek dari caption saya ini apa? Efek dari komen saya ini apa? Efek dari cara ngomong saya, sikap saya, program saya atau apapun yang kita rencanain itu apa terhadap dakwah. Ini namanya orang yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bukan cuman pengen mengekspresikan maunya dia. Ini kurang bijak nih. Misalnya lagi ngejos kan, ngomong aja terserah dia mau terima atau enggak. Nah, ini enggak mikirin efek. Terserah orang mau nerima atau nolak, terserah dia. Yang penting saya kan udah ngomong. Nah, ini namanya agak sedikit belum matang menurut saya. Kenapa? Karena dia masih berdakwah untuk nunjukin sikap dia. Kalau dia tuh bold, kalau dia tuh ngejos, kalau dia tuh orangnya pemberani, orangnya misalnya sangat loyal kepada agama, pengen nunjukin doang kalau dia itu orangnya hebat gitu. Nah, ini belum bijak. Kalau orang yang bijak, dia nggak mikirin tentang ekspresi pribadi. Dia mikirinnya, nih keterima nggak ya yang saya sampaikan? Nih kira-kira waktunya tepat nggak ya? Nih momennya udah pas belum ya? Nih kira-kira dia ngerti nggak ya kalau ngomongnya seberat ini atau serumit ini gitu? Ini namanya orang yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang kepada agama Allah dengan bijaksana. Arti dengan bijaksana, kita terus mikirin banget apa ajakan yang buat orang insya Allah akan nyaman. Kemudian dia bisa paham, lalu dia nerima. Ini salah satu di antara arti hikmah. Tapi yang kita akan bahas bukan hikmah dari sisi itu, karena itu agak berat. Lagian itu bukan untuk dipraktekin sehari-hari, lebih ke orang yang memang khusus berdakwah atau apa gitu. Yang kita pengen bahas, hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena arti hikmah itu adalah efek, akibat, atau kesudahan, atau kejadian yang berlaku setelah sesuatu, maka hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari itu artinya adalah apa hal yang akan Allah tunjukkan setelah ini. Nah, ini nih arti hikmah. Makanya kan kita bilang ambil hikmahnya aja, kan suka gitu kan ya. Ambil hikmahnya aja. Itu kalimat nasihat tuh bijak banget loh, tuh keren banget dan penting tuh. Bukan sekedar basa-basi untuk bikin orang yang lagi kena musibah lebih sabar. Bukan basa-basi, itu nasihat yang mungkin diambil dari hadis-hadis yang banyak terus jadi satu kalimat sederhana. Ambil hikmahnya aja. Artinya tunggulah kejutan dari Allah, sesuatu yang baik sesudah ini, itu maksudnya. Dan orang yang ahli hikmah adalah orang yang paling sabar untuk menunggu kejutan itu. Ini orang yang ahli hikmah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Orang yang paling sabar menunggu. Apa sih yang Allah rencanakan di balik ini? Apa sih kebaikan yang Allah pengen ngasih di balik ini? Apa sih kejutan yang sedang Allah sediakan untuk saya di balik ini? Ini orang yang ahli hikmah banget. Ini hakim banget nih. Dan itulah Luqmanul Hakim. Salah satu makna dari hakimnya Luqman, dia selalu mampu untuk
bersabar menunggu kebaikan yang Allah sediakan untuk dia di balik satu ketentuan. Takdir Allah atau apapun. Sehingga dia menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ridho. Ridho itu apa? Nerimo. Kalau sabar, sabar. Kalau ridho itu nggak mau memprotes Allah. Kalau sabar itu dia nggak mau ngeluh. Kalau ridho dia nggak mau protes. Kalau ngeluh kan lebih kepada masalah ya. Kok saya gini, kok saya gitu. Kalau protes, apa maunya Allah? Ini nggak ridho nih. Nah, Luqman menjadi orang yang paling sabar, ridho, happy lagi tuh. Padahal kalau kita lihat Luqman itu kehidupannya sangat biasa banget dibandingkan kita nih. Satu, dia orang Ethiopia, Habasyah, orang kulit hitam. Kayak satu kampung gitu sama Bilal. Kedua, dia budak. Dia, kalau kita gimana pun, maaf mungkin miskinnya kita, diri kita tuh masih milik kita, bukan milik orang lain. Kalau budak, sampai dirinya aja milik orang lain. Terserah mau dijual kemana-mana. Bahkan kalau dia nikah, dia hanya boleh menikah dengan sesama budak. Yang istrinya juga milik orang lain, milik tuannya. Kita kadang-kadang sebagai orang yang mungkin kerja di orang lain, ngerasa sebagian dari waktu kita itu milik perusahaan, milik atasan kita, yang dia yang nentuin, kamu harus masuk kerja, kamu nggak boleh cuti dulu sekarang, kan gitu kan? Kalau Luqman itu lebih dahsyat loh. Seutuhnya dirinya, waktunya, bahkan kehidupannya milik tuannya. Dia nggak punya hak apapun. Satu-satunya milik dia cuma hati doang. Karena itu yang nggak bisa dimiliki siapapun. Cuman hati doang. Artinya dengan kondisinya sebagai budak yang nggak punya apa-apa, yang bahkan dirinya, istrinya, anaknya semuanya milik tuannya, dia masih menjadi orang yang selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kok bisa orang kayak gini? Malah dia berbaik sangka terus sama Allah. Sampai dia nasihatin anaknya dengan goal supaya anaknya itu kagum kepada Allah. Allah itu baik banget sama kita. Allah itu selama ini selalu ngasih kita kebaikan, nikmat, anugerah, dan karunia segala macam. Kok bisa orang dengan status Luqman, tapi malah lebih sering bersyukur kepada Allah. Sehingga salah satu kalimat hikmah yang Allah ajarkan kepada Luqman, anishkur lillah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Kata Allah, kami berikan hikmah kepada Luqman. Sehingga dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Bukan kami berikan nikmat ya. Ini beda nih. Ini kalimat detail banget. Kami berikan hikmah kepada Luqman. Sehingga dia menjadi orang yang bersyukur. Harusnya kan kalimat yang kalau menurut kita harusnya yang lebih tepat tuh. Kami berikan kepada Luqman nikmat. Sehingga dia menjadi orang bersyukur kan. Kenapa dia malah bersyukur tapi yang dikasih hikmah bukan nikmat. Ini bedanya pemahaman orang yang ahli hikmah dengan kita yang terbatas. Kalau buat kita, syukur itu untuk nikmat. Tapi buat Luqman, bukan itu yang paling penting. Ketika Allah udah berikan dia hikmah, kata Allah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang Allah kasih hikmah, berarti dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Siapa yang dikasih hikmah oleh Allah, berarti dia dikasih khairan katsira. Allah yang bilang katsir. Kalau kita bilang, ya Allah, dunia ini nikmat yang banyak. Kata Allah, dunia itu hanyalah mata'un qalil. Dunia itu cuman kesenangan yang qalil, sedikit. Sedangkan hikmah Allah bilang katsira. Terus sebanyak apa tuh? Kalau seluruh dunia ini dikumpulin, kita dapat emas, kita dapat segala macam harta tambang kayak gitu kan. Jadi punya pulau di mana-mana, kita jadi raja satu-satunya di muka bumi. Seperti Zulkarnain, seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Sulaiman. Semua raja yang pernah ada, bukan raja yang sekarang. Raja sekarang kan kotak udah, wilayahnya udah kecil-kecil ya. Kayak Raja Dubai, cuman Dubai doang. Abu Dhabi bukan milik dia. Padahal satu negara tuh, Emirat. Tapi dibagi dua raja. Yang satu bagiannya Abu Dhabi, yang satu lagi bagiannya Dubai. Yang satu pesawatnya Emirat, yang satu lagi pesawatnya apa? Ya itu deh, ada dua pesawat kan, kayak kita kayak Garuda sama apa gitu. Kita ada yang lain gak sih? Ya kalau di Emirat itu ada Emirat, ada satu lagi saya lupa. Etihad. Abu Dhabi, Etihad. Kalau Dubai, Emirat. Dua raja nih. Satu negara kecil yang penduduknya cuma 1,5 juta, itu kelihatan gimana istananya kalau teman-teman tahu Dubai itu.
dengan Khalifah Towernya, kemudian dengan istana-istana lain yang di view pantai, apalagi sekarang Dubai itu jadi kayak destinasi sport ekstrim kan, yang loncat dari gedung, yang loncat dari pesawat, yang tapi nggak ada yang bunuh diri ya, loncat profesional gitu, bukan loncat karena masa lalu. Terus kayak kalau itu banyaknya di Jepang, Korea itu loncat dari masa lalu. Kalau di Dubai itu profesional. Itu punya 2 orang doang loh. Bisa kayak, wah kaya banget ya. Tapi kata Allah, mata on kolil. Itu mah sedikit. Apalagi cuman dapat wilayah kecil. Dapat dunia aja. Raja Saudi, Raja Dubai, Raja apa. Raja di Eropa kan banyak kerajaan juga tuh. Mereka digabung semuanya kerajaannya. Di depan Allah kata Allah, mata on kolil. Dikit. Terus giliran hikmah kata Allah, khairan katsira, kebaikan yang banyak. Itu kebayang nggak tuh seberapa banyaknya? Ini logika iman dengan logika kita manusia biasa. Nah, Allah bilang orang yang dikasih hikmah berarti dia dapat khairan katsira. Artinya apa? Dia tuh lebih beruntung daripada Raja Dubai, lebih beruntung daripada Raja Abu Dhabi, lebih beruntung daripada Raja Saudi, raja kerajaan manapun di muka bumi, dia lebih beruntung. Makanya orang yang udah Allah kasih hikmah, dia menjadi orang yang paling bersyukur. Orang yang Allah kasih hikmah, dia menjadi orang yang paling bersyukur. Kenapa? Karena dia lebih beruntung dari raja-raja tadi. Oh, sebegitu pentingnya hikmah, Ustaz. Ya, makanya ketika Allah mengatakan wa ataina kami berikan kepada Luqman hikmah anishkurlillah, berarti Luqman itu walaupun secara sosial statusnya budak, tapi dialah orang yang paling beruntung di muka bumi sehingga dia menjadi orang yang paling bersyukur. Gimana caranya? Apalagi kita yang bukan budak, nggak semiskin Luqman. Hanya mungkin kita mengeluh karena nggak tahu hikmah di balik ketentuan Allah terhadap diri kita. Jadi kalau Allah sayang kepada hamba, Allah nggak ngasih nikmat supaya dia bersyukur. Itu biasa. Oke, itu kasih sayang Allah, tapi yang kayak levelnya level receh lah tuh. Ada orang dikasih receh bahagia banget. Pas dikasih uang yang bukan bunyi koin, uangnya uang kertas, kok ini sih nggak dikasih yang koin itu? Kan aneh ya. Dikasih uang Rp1.000 atau Rp500, dia bersyukur, makasih atur nuhun, makasih banyak, berkali-kali ngomong syukur, sampai ngundang teman-temannya, aku dapat nih Rp500 gitu kan. Begitu dikasih 100.000, ya apa sih maunya Allah ngasihnya 100.000? Ini maksudnya. Jadi Allah kayak nawarin, ini loh yang lebih baik daripada itu, mau nggak aku berikan kepada kalian hikmah? Apa sih hikmah? Yang membuat Luqman sebagai budak merasa paling bahagia, paling beruntung, yang kata Allah adalah khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Tadi balik lagi, hikmah itu adalah ketika kita bisa memahami kebaikan di balik semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mau itu anugerah ataupun musibah, semuanya baik. Itu orang ahli hikmah. Nanti berlaku lagi di dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkan orang yang beriman, itu hikmah tuh. Hidupnya semuanya baik. Dikasih anugerah baik, dikasih musibah baik. Sehingga dikasih anugerah dan musibah buat dia, semuanya diungkapkan dengan ridho. Bisa ridhonya dalam bahasa sabar, bisa ridhonya dalam bahasa syukur. Intinya dia ridho. Saya terima ya Allah, saya terima ya Allah. Kan nerima itu enak ya. Saya terima nikahnya kan enak kan ya. Masa saya tolak nikahnya kan gak ada kan kayak gitu kan. Jarang banget ada yang orang ngomong saya terima nikahnya tapi cemberut. Jarang kan. Saya terima deh nikahnya. Gak ada kan orang kayak gitu. Rata-rata saya terima nikahnya tuh kayak calon mertua belum selesai ijab kita udah kabul gitu kan. Saya nikahkan, saya terima Pak gitu kan. Saking kayak lagi semangat banget gitu. Kadang-kadang kalau ada orang yang calon mertuanya mungkin orangnya kebiasaan pelan-pelan kalau ngomong, Ananda, saya sebagai ayahnya panjang Pak ininya, atau kadang-kadang kayak si MC-nya prolognya kepanjang banget, kapan akan nikahnya, keburu gempa, keburu apa, keburu kiamat gitu kan. Terus saya nggak sempat nikah lagi, pengen cepet-cepet. Makanya kalau si penghulunya bijak, biasanya akad dulu nanti baru ceramah, biar mereka udah tenang dengerin nasihat. Beda dengerin nasihat tapi deg-degan. Ini akad jadi nggak sih? Ini akad jadi nggak sih? Udah sejam ceramah teh. Kenapa ini ceramah kesannya kayak dilama-lamain?
dan penceramahnya masih muda. Jangan-jangan sih kan bahaya banget gitu. Makanya pengen akad itu segera udah beres akad, si ceweknya kan hadir gitu kan. Duduk di sebelah, dengerin nasihat yang nasihat tentang pernikahan, khutbah nikah, itu tenang banget. Artinya saya terima ya Allah tuh kita kayak berakad dengan Allah. Ya Allah apapun yang kau berikan saya yakinlah itu kebaikan buat saya terima, saya terima. Raditu billahi robba itu artinya. Wabi Muhammadin nabiyya wabil islami dinan. Artinya kita emang terima banget. Nah ini nih orang yang nerimo ini dia adalah buah dari ahli hikmah. Mengerti kebaikan di balik semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah kita belajar tentang hikmah ini. Gimana sih biar jadi orang yang ahli hikmah. Kita bisa selalu yakin, enggak apa-apa deh kayak gini ini kan qadarullah lah. Udah Allah tentukan kayak gitu. Enggak apa-apa tunggu aja bentar lagi ada kebaikan. Kayak gitu tuh. Kalau dikasih nikmat, anugerah, ya wajar banget kita bisa langsung menebak, alhamdulillah ini kebaikan. Tapi kalau dikasih ujian nih, belajar hikmahnya tuh untuk itu. Belajar hikmah untuk kalau dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih sesuatu yang menurut kita kayak bukan maunya kita gitu. Kan sering banget ya dalam hidup kita di Allah tentuin sesuatu yang bukan maunya kita. Saya juga sering kayak ngerasa nggak enak sama Allah. Ya Allah maafin saya kemarin udah salah sangka. Kemarin saya ngeluh, kemarin saya salah paham, kemarin saya nggak ngerti, kemarin saya ngomongnya nggak baik. Pas Allah tentukan begini dalam hidup adegan kecil. Adegan paling kecil aja dalam kehidupan kita. Kita rencanain ini yang terjadi yang sebaliknya. Kita rencanain apa yang terjadi sebaliknya. Padahal kita udah ikhtiar maksimal dalam kerjaan, dalam kuliah, dalam apapun. Itu sering banget. Dan biasanya kalau kita sabar dikit, nanti kita akan tahu. Sabar ini artinya bukan diam ya. Sabar ini artinya jangan melenceng. Itu arti sabar. Tetap di situ, jangan melenceng, tetap on the track, jangan keluar dari syariat, jalan Allah. Syariat itu kan artinya jalan, syariat bahasa Arab itu artinya jalan. Jangan keluar dari jalan itu, jalan aja nggak apa-apa. Walaupun ada agak-agak badai dikit, gerimis dikit, terus mungkin ada godaan-godaan orang teriak-teriakin kita dikit, dibully, jalan aja. Bentar lagi kita akan ngelihat hikmah kebaikan yang Allah sediain. Kita sering mungkin kehilangan kebaikan hikmah karena kita nggak sabar, langsung belok. Ada masalah dikit, belok ah. Ada masalah sedikit, U-turn. Balik lagi ke tempat tadi, nggak jadi deh. Padahal mungkin jarak kita dengan hikmah itu tinggal selangkah. Jarak kita dengan hikmah itu tinggal beberapa hari lagi. Setahun udah berjalan, tinggal sehari lagi. Putus asa namanya, balik arah. Akhirnya kehilangan kebaikan yang Allah janjiin. Mana buktinya, saya udah setahun nunggu. Padahal kalau dia nunggu sehari lagi, dapat tuh. Sehari doang. Cuman kan kita nggak pernah tahu ya berapa lama. Dan itulah challenge-nya tuh di situ. Gimana dong Ustaz kalau kita nggak tahu? Justru kalau kita tahu namanya bukan hikmah. Karena hikmah itu sengaja Allah sediakan buat mereka yang yakin bukan yang tahu. Mereka tahu setelah mereka yakin. Bukan mereka yakin setelah mereka tahu. Yakin dulu ntar kamu akan tahu. Akan ngelihat buktinya. Nah ini yang disebut dengan iman. Jalannya hikmah. Hikmah itu kayak buah. Iman itu adalah akarnya, pohonnya ilmu, nanti buahnya adalah hikmah salah satunya. Jadi gimana caranya kita jadi orang yang nggak gampang ngeluh ketika Allah uji, nggak gampang putus asa, nggak gampang berbalik arah, nggak labil, tetap jalan di situ. Dan kalau perlu level paling tingginya, begitu Allah kasih musibah, bersyukur. Emang gak gampang sih, saya juga belum berhasil. Tapi setidaknya berbaik sangka dulu sebelum kita mampu bersyukur. Ya Allah, ganti dong musibah ini dengan yang lebih baik. Kan itu berbaik sangka kan dalam bahasa doa. Ya Allah, saya yakin engkau kalau ngasih sesuatu yang ujian, hambamu sabar, engkau yang bilang sendiri di Al-Quran. Wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan, berita gembira, kebaikan buat orang yang sabar. Manhum ya Rob, siapa orang yang sabar itu ya Allah? Kata Allah, orang yang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Arti kita ini milik Allah, ya ikut ajalah sama Allah pemiliknya. Itu maksudnya bukan sekedar kalimat bin salabin ya.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana ya Allah, kan saya udah ngomong ininya mantranya. Itu bukan mantra. Innalillahi itu bukan mantra. Innalillahi itu kalimat taraju kalau secara bahasa. Apa arti taraju? Rujuk. Rujuk itu artinya balik lagi. Kalimat ketika kita mengembalikan semuanya kepada langit. Itu arti innalillah. Kalau kita belum mengembalikan ke Allah, berarti belum innalillah. Walaupun kita udah ngulangin teks itu berkali-kali. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi apa sih maunya Allah nih? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Gak rela banget sih innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allah gak fair sama saya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ngomong beribu-ribu kali. Kalau belum kembalikan kepada Allah hasilnya, hikmahnya, berarti belum tarajuk. Jadi kalimat innalillah bahasa Arabnya kalimat taraju. Subhanallah kalimat tasbih. Alhamdulillah kalimat tahmid. Allahu Akbar kalimat takbir. Astaghfirullahaladzim kalimat istighfar. Nah, innalillah kalimat taraju. Masing-masing ada judulnya kan? Ada sebutannya. Nah, apa arti taraju? Mengembalikan lagi kepada Allah. Jadi begitu kita bilang innalillah, ya sih ini kan juga milik Allah. Harta kita innalillah. Inna itu bukan saya. Kita di sini, saya, keluarga saya, harta saya, rumah saya, kerjaan saya, hidup dan mati saya. Nahnu, kita semua lillah, milik Allah. Masa kita marah kepada orang yang mengambil miliknya sendiri? Kecuali dia ngambil milik kita, baru kita marah. Ini kan punya saya. Tapi ngomong innalillah, tapi kayak nggak rela kan berarti samanya kita bilang innalillah, ya sih, tapi kan ini punya saya, kan nggak nyambung ya, klise ya. Innalillah berarti kita benar-benar yakin ini tuh milik Allah, dititipin di saya ya, terserah Allah mau ngambil kapan aja. Tapi saya berharap ya Allah titipin lagi dong yang lebih bagus, gitu kan? Ini nih manusiawinya kita. Dan Allah sayang ke hamba yang kayak gitu. Yang penting dia sadar. Yang penting kamu jangan klaim itu milik kamu ya, apalagi ganti nama di sertifikat nggak boleh. Namanya tetap nama saya. Kamu cuma ngontrak. Begitu nanti kata yang pemilik rumah, kontrakannya nih udah habis, aku ambil ya rumahnya. Oh ya nggak apa-apa, saya boleh ngontrak rumah yang lain yang punya tuan yang lebih bagus. Itu Allah suka kayak gitu. Yang nggak Allah suka, enak aja nih kan saya udah tinggal di sini setahun, nggak boleh kayak gitu. Kita tuh cuma ngontrak, terus ketika Allah mau ngambil, ridho aja. Innalillah, oh ya ini punya tuan, ambil aja. Boleh nggak saya tinggal? Saya nggak punya rumah nih. Boleh nggak saya tinggal di rumah bapak yang lebih bagus? Oh boleh itu ada apartemen saya lebih bagus di pusat kota. Boleh nggak apa-apa. Tinggal aja di situ. Kalau orang nanya nih rumah siapa, jangan bilang rumah kita. Ini namanya nggak taraju kan? Bilang rumahnya bapak fulan, rumahnya teman saya, rumahnya siapa misalnya kayak gitu. Begitu datang setahun lagi, Mas, kayaknya anak saya baru nikah, mau dipakai apartemennya, saya ambil nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa Pak, ya emang punya milik bapak. Saya malah bersyukur setahun udah dipakai gratis, gitu kan? Tapi saya mau tinggal di mana ya Pak? Kan gitu kan ya? Oh ya udah nanti saya cariin, ada yang lebih bagus. Cuman anak saya nggak suka. Mungkin buat bapak, buat Mas lebih nyaman. Yang mana ditunjukin? Mau pilih yang mana? Oh yang ini boleh nggak? Ternyata lebih gede lagi. Kayak gitu aja terus. Allah tuh baik sebetulnya. Udah kita ngontrak gratis. Ketika Allah ambil, itu Allah mau mindahin kita ke yang lebih baik. Masalahnya kenapa nggak dapat? Karena kita udah ngeluh dan marah-marah kepada si pemilik kontrakan. Akhirnya jadilah kita homeless, nggak punya apa-apa. Padahal kalau kita mau ridho dikit, nggak apa-apa ini memang punya bapak, dikasih yang lebih bagus nanti tempat tinggalnya. Ini yang disebut dengan hikmah. Insya Allah kita lanjutin lagi setelah sholat isya. Kita lanjutkan tentang hikmah. Yang tadi arti hikmah itu adalah belajar untuk memahami kebaikan di balik sebuah peristiwa. Terutama peristiwa-peristiwa yang buat kita tuh kita hindarin. Kita nggak suka. Peristiwa yang kayaknya musibah, bencana, ujian kayak gitu-gitu. Kita belajar memahaminya. Nah, yang namanya hikmah, dia nggak bisa difahami kecuali dengan dua syarat. Satu, berbaik sangka kepada Allah atau iman. Kedua, sabar, karena dia nggak bisa seketika. Kita akan ngerti hikmah kalau kita nggak sabar. Karena biasanya hikmah itu baru kita mengerti setelah beberapa lama. Nah, dalam proses menunggu beberapa lama sampai kita ngerti maunya Allah apa, kebaikan dan kejutan yang Allah sediakan itu apa, yang dibutuhin itu adalah sabar. Sehingga ulama mendefinisikan salah satu di antara makna sabar, intizarul faraj min indillah. Arti sabar itu menunggu datangnya jalan keluar dari Allah, menunggu datangnya kebaikan dari Allah. Intizar, menunggu, itulah sabar. Jadi selama seseorang menunggu, kata Nabi,
Menunggu datangnya pertolongan Allah adalah ibadah. Nunggu doang. Jadi orang sakit, nunggu sembuh sambil dia berobat. Kan berobat juga nggak 24 jam setiap detik kan. Minum obat sehari 3 kali. Tapi kan ada masih panasnya, sakitnya, nyerinya. Dia nunggu sampai proses berobatnya membuahkan hasil kesembuhan. Nunggu doang, itu kayak ibadah. Kayak kita sholat, kayak kita zikir, kayak kita tilawah. Nunggu doang. Begitu juga ketika kita dikasih ujian, musibah, soal harta, soal fisik, soal perasaan, kan 3 kan? Ba'sa, dharra, zulzilu. Ba'sa, fisik, dharra, harta, zulzilu itu perasaan. 3 model ujian yang semua orang ngalamin. Walaupun mana yang paling berat tergantung orang. Ada yang orang mungkin kalau diuji fisik langsung ngeluh. Ada orang kalau fisik nggak apa-apa, tapi kalau harta dia lemah di situ. Ada orang fisik nggak apa-apa, harta nggak apa-apa. Kalau perasaan dia langsung habis. Nggak kuat kalau diuji perasaan. Diuji perasaan itu apa? Banyak. Bisa diuji perasaan tentang rasa cinta, bisa diuji perasaan tentang rasa benci, bisa diuji perasaan tentang rasa marah. Yang namanya perasaan. Cinta, benci, marah, kangen, itu semuanya ujian. LDRan itu zulzilu, terguncang. Apalagi LDRan habis akad nikah itu lebih zulzilu lagi, berapa skala Richter gitu kan guncangannya tuh. Karena zulzilu itu zalzalah, idza zulzilatil kan itu artinya guncangan. Cuman maksud guncangan di sini guncangan perasaan. Nah, orang yang menunggu datangnya pertolongan Allah, kebaikan yang Allah janjiin, nunggu doang itu udah ibadah. Dan itu disebut dengan intizar. Penantian itu sama dengan sabar. Penantian itu sama dengan sabar. Dan kita nggak akan ngerti hikmah sebelum kita bisa benar-benar komitmen dengan 2 hal tadi. Berbaik sangka sama Allah. Pasti ada kebaikan di setelah ini. La'allahu khair, la'allahu khair. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, dia sabar. Nungguin sampai datangnya pertolongan Allah. Nah, ini namanya hikmah. Kalau kita terbiasa mengerti hikmah teman-teman, sampai ke tingkat yakin ada hikmah, yakin ada hikmah, yakin ada hikmah. Kemudian kita dikenal dengan Al-Hakim, orang yang bijak, karena selalu yakin kepada hikmah-hikmah yang baik di sisi Allah, maka hidup kita itu nggak ada buruknya, semuanya baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullu khair. Semua urusannya khair, baik. Kenapa? Karena dia ahli hikmah, selalu yakin kepada kebaikan di balik satu ujian. Serumit apapun dan seburuk apapun ujian itu, seberat apapun ujian itu, seenggak logis apapun ujian itu, pokoknya ada kebaikan. Mana contohnya Ustadz? Salah satu contoh cerita hikmah yang paling kontroversi adalah cerita hikmahnya Nabi Khidir. Itu cerita hikmah paling kontroversi. 3 adegannya, tiga-tiganya kontroversi. Kalau sekedar ujian, anak yang kecil itu tiba-tiba meninggal, nggak kontroversi ya, namanya orang meninggal. Tapi ini dibunuh, bukan meninggal. Kalau kapal itu tiba-tiba rusak, nggak kontroversi, tapi ini dirusak. Kalau rumah itu yang dibangun oleh Nabi Khidir itu rumah di kampung orang-orang yang soleh, itu nggak kontroversi. Ini rumah yang ada di kampung orang-orang yang tidak soleh. Makanya kontroversi. Nah, hidup kita kadang nggak sekontroversi Nabi Khidir. Berarti kalau terhadap apa yang terjadi kepada Nabi Khidir aja Musa harus bersabar, harusnya kita lebih sabar lagi terhadap apa yang kita alami dalam hidup. Sehingga ketika Musa protes, akhirnya Nabi Khidir bilang apa? Malam tasti', bukan tastati'. Udah disingkat sekarang. Tadi awal-awalnya tuh malam tastati'. Sekarang ujung-ujungnya malam tasti'. Artinya gak bisa banget sih. Kok gak bisa banget sih untuk sabar? Malam tasti' alaihi sabra. Akan aku jelaskan sekarang kepada kamu. Inilah penjelasannya kepada kamu. Apa yang kamu gak bisa banget untuk sabar menunggu penjelasannya. Nah, ini cerita hikmah. Sehingga ketika Nabi Musa ditanya oleh seorang laki-laki Bani Israel, siapa orang yang paling banyak ilmu? Nabi Musa mengatakan saya. Ya, ini namanya ilmu yang sifatnya fikih. Belum ilmu hikmah. Ilmu fikih itu ilmu hukum. Halal, haram, boleh, enggak, hak, batil. Ini ilmu fikih. Ilmu syariat. Nah, ketika Nabi Musa ditanya, siapa orang? Nabi Musa menjawab saya. Maksudnya,
saya yang paling mengerti syariat. Ya wajar, karena Nabi Musa lah yang pertama sekali membawa agama Yahudi. Sehingga nggak ada orang yang lebih mengerti agama Yahudi daripada Nabi Musa. Bahkan Nabi Harun tidak lebih mengerti agama Yahudi daripada Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu Rasul, Nabi Harun itu Nabi. Rasul itu satu level di atas Nabi. Ini dua hal yang berbeda. Ini kebiasaan di Mesir, ulama kalau ngomong itu ngebalikin angle yang positif. Jangan bawah, tapi atas. Saya bisa bilang Nabi itu satu level di bawah Rasul. Artinya Harun itu Nabi Yahya, itu Nabi Zakaria, itu Nabi Imran. Sebagian ada yang bilang itu Nabi Maryam, sebagian ada yang bilang itu Nabi. Dan mereka semuanya ngikutin agamanya Rasul Musa alaihissalam. Ngikuti agamanya Nabi Musa, itu Yahudi. Baru nanti Yahya ngikutin agama Isa. Ketika Isa udah lahir, terus bawa agama baru dengan kitab suci yang baru namanya Injil dengan agama Nasara atau Nasrani. Artinya nggak ada yang lebih mengerti syariat Yahudi daripada Nabi Musa. Sebagaimana nggak ada yang lebih mengerti syariat Islam daripada Nabi Muhammad. Jadi wajar Nabi Musa nggak salah jawabnya. Siapa yang paling banyak ilmu? Nabi Musa mengatakan, saya. Yang paling ngerti, kalau kalian pengen tahu tentang agama Yahudi, tanya saya deh. Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, carilah seorang laki-laki di antara pertemuan dua laut, dia punya ilmu yang kamu tidak punya. Dia punya ilmu yang kamu tidak punya. Apa yang dia punya dan Nabi Musa nggak punya? Nabi Musa padahal paling ngerti syariat. Adakah yang lebih ngerti syariat daripada Musa? Nggak ada emang. Tapi ada satu ilmu lagi, namanya ilmu hikmah. Yang Nabi Musa tidak mengerti. Datanglah Nabi Musa, singkat cerita, ketemu dengan Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa melamar jadi murid, pengen ikut Nabi Khidir, terima saya untuk ngikuti Anda, ikut guru. Jadi ini nih pelajaran penting ya buat kita bahwa ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nabi Musa bilang, saya akan berjalan untuk menemukan pertemuan dua laut, kalau nggak ketemu saya akan jalan seumur hidup. Demi mencari guru. Padahal Nabi Musa itu kalau mau cara gampang, bisa. Caranya gimana? Ya Allah, datangkanlah Khidir kepada saya. Bisa kan? Kenapa? Musa itu kalimullah. Apa arti kalimullah? Sering teteleponan sama Allah. Kalim itu ngomong langsung, cuman nggak ngelihat orangnya, bukan fit call ya. Jadi kayak nelpon gitu. Kalau Nabi Muhammad, langsung. Lebih dahsyat lagi. Kalau Nabi Musa, langsung ngomong tapi nggak ketemu. Ini kalau bahasa sekarang tuh kayak nelfon. Kan gampang banget tinggal nelfon Allah. Ya Allah, saya pengen ketemu Khidir di mana ya? Nggak apa-apa deh saya datengin, tapi Allah kasih tahu saya harus kemana. Atau kalau bisa Khidir yang ketemu saya, kan saya yang lebih tinggi derajatnya daripada Khidir. Kan secara derajat kenabian Musa lebih utama daripada Khidir. Semua ulama sepakat Musa lebih utama. Bahkan di antara para anbiya, Musa itu masuk 5 kategori nabi papan atas, ulul azmi namanya. Berarti kan kata Allah, faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat. Kan manusia seperti itu. Di sisi Allah. Cuman yang tahu pastinya Allah. Cuman dari sisi keilmuan, Musa itu lebih utama daripada Khidir. Harusnya Khidir yang diundang kepada Musa untuk datengin Musa. Enggak. Tapi dalam konteks ini bukan siapa yang lebih utama. Siapa yang pengen belajar. Muridnya bisa seorang pejabat, muridnya bisa seorang pengusaha yang udah konglomerat banget, muridnya bisa lebih tua. Tapi kalau dia yang belajar, dia yang datangin gurunya. Walaupun gurunya lebih muda, walaupun gurunya mungkin lebih miskin, walaupun gurunya bukan pejabat rakyat jelata, tapi kan dia guru. Maka konsep rumus dasarnya ilmu didatangi, bukan mendatangi. Sehingga ketika Imam Malik diundang oleh raja untuk ngajarin raja ke istana raja, Imam Malik mengatakan ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Akhirnya raja datang ke rumah Imam Malik. Sampai di rumah Imam Malik, raja duduk di atas, Imam Malik duduk di bawah. Langsung yang pertama dibuka itu bukan bab ilmu, tapi bab adab, etika. Karena etika lebih dulu daripada ilmu. Seperti yang kata Ustadz Umar Mita beberapa video kan, akhlak lebih utama daripada ilmu. Ada orang yang punya ilmu banyak, teori ayat hadis, tapi kurang akhlaknya. Sehingga yang pertama dibuka, adab murid kepada guru. Pertama, duduk di bawah. Langsung rajanya duduk di bawah gitu. Ini karena penting banget. Kok gitu sih, kok nggak langsung bahas aja hal haram? Enggak, tetap etika nomor 1. Akhirnya Nabi Musa jalan nyari Nabi Khidir. Pas sudah ketemu,
pengen ikut guru, saya boleh nggak ikut engkau wahai Tuhan? Saya pengen belajar ilmu kepadamu. Apa jawaban Khidir? Kamu nggak akan sabar sama saya. Jadi yang mau diajarkan Nabi Khidir kepada Musa, sabar menunggu hikmah. Bukan tentang ini halal Musa, ini haram. Enggak, Musa udah ngerti itu. Ini agama Yahudi itu harusnya gini, kamu salah konsep sih. Enggak, karena konseptor agama Yahudi itu adalah Allah, kemudian yang menyampaikannya Musa. Ya udah nggak ada masalah dengan syariat. Sekarang masalah hikmah. Kamu nggak sabar sama saya. Bagaimana kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti? Nah ini nih, bersabar terhadap sesuatu yang kita nggak ngerti. Kalau ngerti wajar dong kita sabar. Misalnya Allah bilang, ya kamu saya uji ya karena nanti mau dikasih yang lebih bagus. Sabar banget kan kita. Kayak cerita saya misalnya hilang motor 21 juta, nggak apa-apa ya Hanan, aku ambil 21 juta ntar dikasih motor yang 31 juta. Oh siap ya Allah, sami'na wa ata'na, kan gampang kan ya. Allah nggak ngomong gitu, pokoknya diambil aja. Apa maunya Allah? Tapi kan saya nggak ngerti, itu disebut dengan hikmah. Sabar terhadap sesuatu yang kita nggak ngerti. Kalau kita ngerti, itu bukan hikmah, itu wajar banget. Kata Nabi Khidir, bagaimana kamu akan sabar terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti? Kata Nabi Musa, saya akan berusaha. Izinkan saya untuk mencoba. Saya akan bersabar. Kata Nabi Khidir, kalau gitu syaratnya kamu boleh ikut saya tapi nggak boleh komen. Boleh ikut saya tapi nggak boleh komen. Ini kayaknya untuk jadi murid seperti Nabi Isa kita kayaknya perlu belajar nih. Ikut ulama jangan banyak protes. Kalau mau protes biar sesama ulama. Kita sebagai murid jangan protes ulama. Kalau kita berbeda pendapat dengan ulama, boleh dengan satu syarat. Karena kita mengambil pendapat ulama yang lain, bukan mengambil pendapat pribadi. Ini salah. Kalau menurut kita, kalau kita ngomong gini, saya nggak setuju dengan ustadz itu, karena menurut saya itu salah. Tapi kalau kita ngomong gini, saya nggak setuju dengan ustadz itu, karena menurut ustadz ini, nah ini kan memilih dua pendapat ulama ya. Nah ini boleh, nggak apa-apa dan itu fair. Karena Islam itu mazhab, banyak mazhab. Saya nggak setuju dengan misalnya sholat yang nggak pakai kunut karena menurut kiai saya kunut itu adalah, nah ini boleh. Atau sebaliknya, saya nggak setuju dengan kiai yang kunut karena menurut ustaz saya nggak masalah karena kita memilih pendapat ulama. Tapi kalau kita bilang saya nggak setuju dengan doa itu karena menurut saya, kita siapa? Nah kalau kita keras kepala, kekeh berdebat dengan ulama, maka bahasa Al-Quran untuk mereka, dan itu ada di dalam surat Al-Luqman, gak bijak banget, seperti, maaf, Allah mengumpamakannya seperti keledai. Inna angkarul aswad la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu suara keledai. Apa maksud perumpamaan ini? Ini peribahasa Quran, karena Al-Quran juga punya peribahasa. Seburuk-buruk suara, suara keledai. Apa maksudnya? Keledai di surat Al-Jumu'ah, surat yang lain, adalah simbol hewan yang bodoh. Makanya orang Arab kalau ngeledekin, kalau marah kepada orang lain, mereka nggak bilang maaf ya. Kalau di kita kan anjing misalnya gitu kan ya. Gitu kan ya. Kalau di mereka tuh enggak. Karena kalau dibilang anjing, itu bukan ledekan. Itu biasa aja. Anjing itu dianggap hewan yang cerdas. Memang sih secara fikih dia najis, tapi secara intelektual anjing ini cerdas gitu. Makanya dipakai berburu, dipakai banyak hal kan. Anjing bermanfaatnya banyak juga selain memang dia najis secara fikih. Najis itu bukan harus dibunuh. Najis itu nggak boleh kena liurnya, nggak boleh dipelihara dalam konteks tertentu. Tapi dia hewan yang cerdas, anjing itu. Hewan yang setia. Sehingga kalau orang dibilang anjing dalam bahasa Arab, itu artinya kamu setia, kamu cerdas misalnya. Enggak, canda. Jadi orang Arab tuh gak bilang anjing lo, enggak, keledai lo. Nah kalau dibilang keledai, itu berarti goblok. Berarti dia jahil, berarti dia bodoh. Makanya orang Arab kalau bilang, ya humar, wahai keledai gitu. Saya pernah di MRT di Mesir gitu lagi, biasanya orang-orang Arab tuh kalau lagi desak-desakan suka marah. Ada yang marah-marah, ngomong ke bapak yang kayaknya educated gitu ya, lagi duduk. Ya humar, wahai keledai. Si bapak itu dengan tenang bilang, fi humar ghairak hena? Ada keledai selain kamu di sini? Dia bilang, nggak ada. Ada. Salah. Dia bilang nggak ada, berarti gua sendiri yang keledai. Kalau dibilang ada, berarti gua termasuk keledai juga dong. Nih bapaknya tuh keren banget logikanya. Akhirnya ketawa satu gerbong, udah selesai masalahnya. Jadi orang Arab tuh kalau ngomong bodoh, bahasanya
Keledai. Kenapa? Karena peribahasa surat Al-Jumu'ah seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran ilmu. Dia bawa banyak kitab tapi nggak ngerti apa isinya. Itu keledai. Sehingga ketika Allah ngasih perumpamaan lain, peribahasa lain, sebut suara adalah suara keledai. Maksudnya apa? Udah nggak punya ilmu, ngomongnya lantang. Itu maksudnya. Udahlah nggak punya ilmu, tahu dalil baru satu hadis, innamal a'malu binniyat, tapi debatnya panjang. Itu kata Allah, inna angkarul aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara, suara kele. Kenapa kalimat itu ditaruh di surat Luqman? Karena itu simbol dari orang yang tidak bijaksana. Jadi setelah itu ada ayat tentang orang yang mendebat ulama, mendebat Allah tentang apa yang mereka nggak ngerti. Intinya adalah, balik lagi, kamu nggak akan sabar. Kata Nabi Musa, saya akan usaha. Kata Nabi Khidir, kalau gitu jangan komen ya. Kamu diam aja sampai saya jelaskan maksudnya. Siap. Jalan nih. Nah ini artinya kalau kita mau ikut ulama, jangan komen. Jangan komen debat di postingan para ustadz. Ini lebih jelas lagi nih. Jangan komen debat di postingan bukan saya doang. Ini saya mewakili beberapa ustadz. Termasuk ustadz siapapun lah di Indonesia ya. Yang menurut kita ilmu mereka lebih banyak, jangan komen. Kalau kita mau komen, doa, komen, support, komen, semangat, sharing, repost, nge-tag teman kita, oke. Tapi kalau komen, apaan segala macam, jangan. Kenapa? Karena kita bukan selevel dengan mereka. Tapi kan sekarang zamannya bebas, sosmed siapapun bisa komen. Iya, tapi kan semuanya ada etika. Kita pakai smartphone, maka jadilah smart netizen. Jangan sampai kita pakai smartphone, tapi tidak smart netizen. Harusnya kita minimal smart netizen sebelum kita nanti jadi smart citizen. Ini smart netizen ini ilmu akhlak yang diajarkan Nabi banget. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia komen yang baik-baik atau nggak usah follow. Itu artinya. Kalau nggak bisa komen yang baik-baik, nggak usah follow, nggak usah ya. Udah nggak usah follow deh, daripada jadi modus kan ya. Nggak usah. Ini artinya jangan komen di depan, di hadapan ulama kecuali yang baik maksudnya. Nah, jalan nih Musa. Jalan ketemu laut. Khidir itu kan secara bahasa Arab panggilannya Nabi Khadar kan, orang Arab manggilnya Khadar, di Indonesia Khidir. Arti Khadar itu green. Bukan Hulk ya. Green di sini karena kemanapun Nabi Khidir jalan, negeri yang tadinya tandus gersang jadi hijau. Jadi gerakan Go Green itu mungkin foundernya adalah Nabi Khidir gitu. Dari zaman dulu. Karena kemana beliau pergi jadi hijau, subur, berkah gitu. Sehingga orang semuanya sayang sama Nabi Khidir. Senang sama Nabi Khidir. Ada Khidir lewat semuanya pengen menjamu di rumahnya. Kenapa? Rumah yang dimasukin Nabi Khidir berkah. Ternak yang ditunggangi Nabi Khidir berkah. Tiba-tiba jadi bisa ngeluarin susu. Tiba-tiba ternak itu jadi gemuk. Ini Khidir. Asal usul dari nama Khidir, nggak tahu nama aslinya apa. Ini kayak nama panggung kalau kita kayak nama sosmednya gitu. Cuman nggak ada underscore, udah aja Khidir. Terus jalan, ketemu laut, pengen nyebrang. Pas mau nyebrang, ada kayak bukan rakit, perahu kecil. Nabi Khidir minta izin kepada pemilik perahu, boleh kami numpang nyebrang? Karena Khidir ini udah viral, semua orang tahu. Anda siapa? Saya Khidir. Oh ya silakan. Biar perahunya berkah, malah gratis kan, supaya dapat berkah. Kayak postingan terakhir yang berkah, bukan angkanya, tapi kadang-kadang kita nyari berkahnya gitu. Udah aja, kadang-kadang kan kalau hitungannya hanya angka, begitu nggak berbayar atau bayarannya kurang, kita anggap rugi kan ya. Padahal kalau nyari berkah, kadang-kadang begitu bayarannya kurang di sini, kita ikhlasin karena niat pengen nolong, nanti Allah ganti yang lebih besar. Ini pentingnya berkah nih. Jangan hanya mencari angka, walaupun angka tetap sesuatu yang memang diperbolehin dalam agama. Jalan nyebrang, nggak perlu bayar. Berdua sama Musa jalan nyebrang sampai ke tujuan, udah nyebrang. Sebelum Nabi Khidir turun, Nabi Khidir ambil sesuatu alat untuk ngelubangin kapal. Orangnya diam aja, dilubangin terus nama Nabi Khidir. Sampai udah bocor, masuk air, pergi aja. Musa ngeliatin, maksudnya apa? Khidir jalan aja. Ini kenapa Khidir kok nggak jelasin dulu? Karena lagi pengen ngajarin hikmah. Kalau dijelasin, namanya bukan ngajarin hikmah, namanya ngajarin fikih. Kan fikih dijelasin dulu kan, biar kita tahu mana halal, mana haram. Jelasin dulu di awal, ini halal ya, ini haram, jangan ya. Itu fikih, syariat. Kalau hikmah, enggak kayak gitu. Hikmah itu kita dengan Allah. Makanya kalau kita pengen bisa komunikasi dengan Allah, kita tuh harus ngerti hikmah.
Kalau dengan manusia kita ngerti syariah. Dengan manusia syariah, makanya syariatnya kan suka gitu kan bahasa kita ya. Syariatnya sih gitu, tapi hikmahnya Allah yang tahu. Nah, artinya komunikasi dengan manusia halal, haram, hak, batil, boleh atau enggak itu syariat. Oke, itu penting. Tapi ada satu lagi, komunikasi dengan Allah hikmah. Sehingga nggak dijelasin dengan verbal, tapi dijelasin dengan sebuah kenyataan nanti yang akan terjadi. Jalan aja Khidir. Diprotes sama Musa. Anzir nih, tunggu. Saya pengen nanya, kenapa Anda lubangi perahu orang yang udah memberi kita tumpangan gratis? Kan ini nggak baik. Kata Khidir, bukankah aku udah bilang kamu nggak akan sabar? Ya udah deh. Ya maaf, saya lupa. Jangan marahin saya ketika la tu'akhizni. Jangan marah kepada saya karena saya lupa. Ya udah, saya akan sabar kali yang akan datang. Beneran, jalan lagi. Oke, dimaafin. Jalan, ketemu anak kecil lagi pada main sama teman-temannya, dipegang sama Nabi Khidir, maaf, dipatahin lehernya, meninggal. Siapa sih yang nggak protes ngelihat adegan kayak gini kan ya? Tapi ini nggak boleh dicoba ya, nggak boleh tetap ada keterangan, hanya oleh profesional gitu. Yang profesional hanya Nabi Khidir, kita nggak pro, jadi nggak boleh nyoba-nyoba. Kenapa lo lakuin itu? Khidir, latihan. Jangan bunuh orang dengan alasan Nabi Khidir. Nabi Khidir hanya khusus satu orang dan the one and only lah, nggak akan ada duanya. Patahin, meninggal. Nabi Musa marah. Ini kan anak nggak ada dosanya. Ayatnya kan gitu kan, dia nggak punya salah, nggak ada dosa. Kenapa kamu membunuh jiwa yang tidak punya dosa dan nggak ada alasan yang membolehkan membunuhnya? Bukankah saya udah bilang kamu nggak akan sabar? Ya udah, ini terakhir nih, saya salah, kata Nabi Musa. Kalau saya ngomong lagi nanti tinggalkan saya. Sini terakhir, maaf. Udah jalan. Tapi Nabi Musa masih nggak bisa nyaman. Kenapa gitu ya? Aneh nih orang, saya benar nggak sih dapat guru? Kalau bahasa kita nih, cuman Musa nggak sepolos itu lah, karena Musa pintar pasti ya. Cuman kayak apa maksudnya? Kenapa harus gini? Apa maksudnya? Jalan, udah malam, sampai di sebuah kampung, sebuah negeri di tengah padang pasir. Dulu ada budaya istidhafah namanya. Dan itu budaya keren banget. Salah satu akhlak Islam itu istidhafah. Apa arti istidhafah? Memberikan tumpangan untuk orang tamu musafir bermalam dan dikasih makan. Itu budaya Islam. Dan Nabi Ibrahim yang paling jago dalam bab istidhafah. Nabi Ibrahim untuk istidhafah menyembelih 100 ekor onta setiap malam. Demi menyambut tamu, ngasih makan tamu, ngasih tempat tinggal tamu. Jadi bisa dibilang bapak perhotelan pertama dalam sejarah manusia, Ibrahim. Dia nyediain hotel untuk tamu sebanyak 100 ekor onta. Kira-kira 100 ekor onta berapa orang makannya? Ribuan kan? Berarti setiap malam ada ribuan pendatang, penziarah, tamu yang nginap di Al-Aqsa, di Al-Quds. Dan siapa yang memberikan fasilitas hotel ring 1 Al-Quds untuk mereka? Gratis, makan gratis, full buffetnya itu udah full board, direfill lagi, bintang 5 aja kalah. Ibrahim setiap malam menyembelih 100 ekor onta untuk tamu. Berarti Ibrahim kaya banget. Kisah Ibrahim miskin itu hanya sementara pas perjalanan dari Irak ke Palestina. Sampai di Palestina kaya raya. Dan itu kebayang riwahnya bikin manajemen hotel, kemudian catering, terus suppliernya dari mana gitu kan ya. Kayak pekerja-pekerja, nggak segampang, makanya imajinasikanlah sejarah, nggak sesederhana yang kita bayangin. Berarti Ibrahim ini keren banget manajemennya. Memberdayakan masyarakat Al-Quds itu bagus banget, sehingga semuanya dapat pekerjaan. Ada yang punya onta jadi supplier onta setiap hari 100 ekor onta, kan kebayang berapa ribu sebulan. Ini hebat banget nih. Dan waktu itu masih terjaga budaya istidhafah, itu wajib. Kalau ada musafir, maka RT RW itu harus punya sebuah program, ini tempat kayak penginapan, guest house. Harus disediakan di setiap negeri itu guest house buat tamu. Nah, datang ke sebuah negeri gak ada guest house-nya. Ngetuk pintu rumah orang gak ada yang bukain. Semuanya pelit. Gak mau istidhafah. Dan itu aib dalam sejarah. Gak boleh kayak gitu. Akhirnya mereka terpaksa nginep di sebuah rumah yang udah roboh. Hampir roboh gitu. Rumah yang gak jadi gitu. Kalau kata teman-teman tuh BCA, bangunan Can Angges gitu ya, yang belum jadi gitu. Udah nginep aja. Tapi ini bukan bank ya, ini hanya istilah gitu. Udah aja di bawah nginep, dingin-dingin, terus hujan. Pagi-paginya pas sudah selesai nginep di sana, akhirnya Nabi Khidir malah
kayak renov gitu. Rumahnya dibangun lagi sampai bagus. Seharian kerja udah capek. Nabi Musa bilang, harusnya kamu minta ongkos nih untuk kerjaan ini. Kenapa? Soalnya kan mereka pelit sebab kita hitung-hitungan. Kamu juga harus hitung-hitungan. Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainak. Inilah perpisahan aku dengan kamu. Salah ngomong Nabi Musa, nggak sabar ya. Karena gregetan, masa sih mau bantu orang yang pelit? Akhirnya inilah perpisahan kita. Sekarang aku akan jelaskan kepada kamu semua hikmah di balik peristiwa yang kamu nggak sabar menunggu penjelasannya. Satu, perahu yang aku bocorin itu, cuman dibocorin nggak dirusak total, bocorin dikit biar masuk air, kemudian mereka menunda keberangkatan untuk nambal dulu. Kenapa? Karena di tengah lautan ada raja kayak pembajak gitu yang merampas perahu-perahu yang lewat. Aku berharap mereka tidak jadi korbannya sehingga aku lubangin. Lalu mereka menunda keberangkatan dan tidak jadi korban pemalakan atau dibegal di tengah jalan gitu. Ini maksudnya. Berarti melubangi perahu adalah bentuk dari menolong nelayan. Kan ini hikmah ya. Kadang hidup kita kayak gitu. Ada lubang yang Allah kasih dalam kehidupan kita untuk menolong kita dari musibah yang lebih besar lagi. Tapi kapan kita tahu? Setelah kita bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Itu hikmah. Yang kedua, apa nih alasannya nih? Bunuh orang. Anak itu kalau nanti dewasa, dia akan jadi anak yang durhaka. Dia akan mengajak kedua orangnya tuanya untuk kufur kepada Allah, syirik kepada Allah. Sebelum itu terjadi, maka aku menyelamatkan orang tuanya dan anak itu dengan cara Allah memberikan aku perintah untuk menyelesaikan urusan dia. Diwafatkan gitu. Diwafatkan sehingga dia meninggal sebelum dia balik. Dan orang tuanya nanti akan Allah ganti dengan anak yang lebih baik daripada dia. Memang hanya Allah yang bisa melakukan ini. Tapi maksudnya kadang Allah ngasih ujian yang berat banget dan gak logis menurut kita. Kebaikan yang menurut kita itu, apalagi nih alasan Allah? Tetap ada alasan. Yang ketiga, kenapa dibangun rumah di kampung orang yang pelit? Karena rumah itu satu-satunya milik orang yang soleh di kampung itu. Kebenaran orangnya udah meninggal, anaknya anak yatim. Aku berharap nanti kalau anak itu besar, mereka tinggal di situ dan mengambil harta warisan yang tersimpan di bawah rumah tersebut. Ada lagi kebaikan. Jadi 3 kali Nabi Khidir melakukan sesuatu yang menurut Musa salah, ternyata 3-tiganya adalah khair kalau mengerti hikmahnya. Inilah apa yang malam tasti alaihi sobra. Inilah yang kamu gak sanggup bersabar untuk mengetahui penjelasannya. Hikmah. Kata Nabi Muhammad SAW mengomentari ayat ini. Kan Nabi bacain terus komen ya. Ini namanya tafsir hadis. Jadi komen terhadap ayat dari hadis. Sebaik-baik tafsir itu tafsir Quran dengan Quran, kemudian tafsir Quran dengan hadis. Nabi yang bilang, kata Nabi, seandainya saudaraku Musa itu sabar sedikit lagi, maka Allah akan mengajarkan kepada dia banyak hikmah-hikmah yang luar biasa. Tapi qadarullah Musa tidak sabar. Intinya itu pelajaran buat kita teman-teman. Hikmah itu emang kayak gitu, misteri. Kalau kita pengen tahu komunikasi sama Allah, apa maunya Allah? Caranya 2, berbaik sangkalah kepada Allah. La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apapun bahasa kita. Baru yang kedua, tunggu aja. Tunggu tanpa mengeluh, tunggu jangan return, tunggu jangan turn left atau right. Pokoknya jalan aja lurus. Istiqomah dan dawam. Istiqomah artinya komitmen, dawam artinya konsisten. Terus aja jalan. InsyaAllah nanti kita akan melihat malam tasti alaihi sabara. Sesuatu yang kita tidak sabar untuk menemukan penjelasannya. Inilah tentang bab hikmah. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita dalam menjalani hidup. Karena pastinya banyak banget rencana-rencana kita yang kadang belum bisa terwujud seperti yang kita pengenin. La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah
bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Robbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari laayatin liulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?